Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan hingga saat ini, yakni dalam Renungan Malam edisi Rabu 31 Oktober 2023. Adapun nas yang kita renungkan bersama-sama pada malam ini diambil dari Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga yang ke-22 dengan judul Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Namun yang menjadi dasar perenungan untuk kita malam ini, saya ambil ayat 12 saja. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui ayat ini Tuhan Allah menyampaikan kepada orang-orang Israel yang terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk bahwa ada 4 perkara yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel zaman dulu dan kepada kita sekarang. Adapun permintaan Allah itu adalah yang pertama, takut akan Allah. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Dia. Dan yang keempat, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, takut akan Allah itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk mengikuti Tuhan. Seperti dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Dia. Firman ini menjelaskan pada kita bahwa orang-orang kudus, orang yang takut akan Tuhan, tidak akan berkekurangan atau tidak mengalami kekurangan. Yang walaupun misalnya dalam hidup kita bisa mengalami kekurangan, penderitaan, tetapi kita masih bisa bersyukur. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk kita selalu bersyukur dalam segala perkara kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Juga dalam Mazmur pasal 103 ayat 13, firman Tuhan berbunyi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di sini Alkitab mengilustrasikan bahwa sebagaimana seorang ayah atau bapa mengasihi anak-anaknya, maka begitu jugalah kasih Bapa. Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita puji, kita muliakan di dalam anaknya Yesus Kristus. Sangat mengasihi kita, semua orang yang takut akan Dia. Bahkan
karena kasih-Nya yang begitu besar, maka Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, peringatan yang kedua bunyinya, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini berarti mereka, yakni orang-orang Israel pada zaman itu dan kita pada zaman sekarang, diingatkan oleh Tuhan supaya hidup di dalam kebenaran Tuhan yang sudah ditunjukkannya. Sebenarnya peringatan dari Tuhan kepada orang-orang Israel sudah disampaikan sejak dahulu kala, yaitu sejak zaman Abraham. Seperti yang terdapat dalam Kejadian pasal 18 ayat 9 yang berbunyi, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham sendiri, supaya dia boleh menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan juga Abraham sebagai bapa bagi segala orang yang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, peringatan itu disampaikan Tuhan bukan hanya kepada Abraham saja, tetapi juga untuk kita sekarang, agar kita sebagai orang tua senantiasa mengingatkan kepada anak-anak kita dan kepada keturunan kita, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan, sehingga Tuhan memenuhi janjinya kepada kita. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 yang berbunyi demikian, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, peringatan yang ketiga bagi orang Israel pada zaman dulu dan bagi kita sekarang adalah mengasihi Dia. Dalam Ulangan pasal 6, Tuhan sudah berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Juga dalam Matius pasal 22 ayat 37, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi, perintah untuk mengasihi juga langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya dan kepada kita sekarang, yakni untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita.
Dan mengasihi Tuhan Allah itu merupakan perintah yang pertama dan paling utama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, peringatan yang keempat adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Di sini Tuhan mengingatkan orang-orang Israel zaman itu supaya beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Secara jelas, Tuhan mengingatkan orang-orang Israel pada zaman itu supaya taat akan Tuhan dan beribadah kepada Allah. Mereka diingatkan supaya sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang disampaikan kepada mereka, sehingga mereka dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwa mereka beribadah kepada Tuhan Allah. Mereka juga harus hati-hati supaya hati mereka tidak terbujuk sehingga menyimpang kepada Allah-Allah lain, Allah yang fana atau berhala-berhala. Mereka hanya beriman teguh dan hanya beribadah kepada Tuhan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perintah untuk taat, untuk beribadah hanya kepada Allah bukan hanya untuk bangsa Israel saja pada zaman dulu. Namun, perintah itu juga berlaku untuk kita semua pada masa sekarang. Yaitu supaya kita senantiasa selalu bersyukur, selalu taat, dan beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Allah sudah menjanjikan kepada setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan setia mencari Dia, yaitu kehidupan kekal di sorga. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari dalam kehidupan kita, kita selalu senantiasa bersyukur, kita senantiasa taat dan beribadah hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita juga. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu Bapa atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa atas kesehatan dan kekuatan yang berkenan Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami juga berterima kasih karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena melalui firman-Mu Tuhan, kami senantiasa diajarkan untuk takut akan Allah, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, dan beribadah kepadanya. Karena itu Bapa, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kehidupan kami
boleh berdampak bagi orang lain. Terlebih kehidupan kami Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Pakailah kehidupan kami Bapa, supaya boleh menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama kami. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar doa kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.